Ada sukacita? Baik, kalau kita hidup Tuhan pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Mari kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Rasul Lukas. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Dengan kasih Kristus kembali saya mengundang kita bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang ke-9 Kisah Para Rasul pasal 7. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya segala kebaikan dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, dia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub dan ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka digelarkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang layak bagi Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, ini adalah cuplikan khotbah atau pembelaan dalam bahasa teologi yang disebut apologetika, pembelaan terhadap iman kepercayaan, yaitu di dalam Yesus itu disebut apologetika. Stefanus ada ditangkap karena dia difitnah, dituduh dia menghina Allah, dia menghina bait Allah, dia menghina hukum Musa, dan dia mengatakan Yesus Kristus akan datang merubuhkan bait Allah. Dia sangat gencar memberitakan Injil dan Saulus menangkap dia dan dia dirajam. Dengan segala tuduhan fitnahan tadi, dia dijatuhi hukuman untuk dilempari batu. Demikian dahulu kalau orang sangat bersalah, termasuk kesalahan asusila misalnya, ada perzinahan, hukumannya adalah hukuman dilempari dengan batu. Bukan sekali lempar dengan batu besar, tapi berbagai batu yang kecil, semua masyarakat melemparinya. Dan itu harus dilempari di luar kota, supaya kota itu, kota suci, itu tidak dinajiskan. Sehingga Stefanus itu digeret keluar kota. Kalau kita baca pasal ini, pasal 6 dan pasal 7. Pasal 7 khususnya diberi judul pembelaan Stefanus. Pembelaan atau apologetika disebut, saudara. Jadi saudara, dia membela diri dengan mulai menceritakan kisah bagaimana bangsa Israel atau nenek moyang. Stefanus adalah juga orang Yahudi. Dia salah satu atau satu dari 7 diaken yang dipilih oleh gereja yang ada di kota suci. Kalau disebut diaken atau diakon adalah orang yang dipilih untuk melayani jemaat-jemaat yang susah atau berkekurangan. Jadi 7 orang ini harus dipilih, di luar daripada si pengkhotbah atau rasul-rasul. Disebut dengan diaken atau diakon. Dan mereka mengumpulkan uang dari siapa-siapa saja, terus melihat siapa jemaat yang sangat susah, sangat butuh bantuan, mereka membagi. Karena pada waktu gereja makin bertumbuh pada waktu itu, banyak sekali orang miskin yang tidak diperhatikan, sehingga dipilihlah 7 orang. Dan persyaratan untuk dipilih dalam pelayanan ini adalah mereka memang harus memiliki talenta.
Mereka punya hati yang berbelas kasihan, tulus melayani Tuhan sambil menyaksikan Injil. Jadi tidak saja mereka mencari dana untuk mengumpulkan uang, menolong orang-orang miskin, para janda dan lain sebagainya. Mereka juga menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan dalam ayat-ayat ini diceritakan bagaimana Stefanus artinya mahkota. Dia memiliki karunia. Yang pertama, dia memiliki karunia iman. Dia punya iman yang besar. Dan dia juga dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dia juga memiliki karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan. Jadi sangat banyak talenta dia. Dan dengan hebat dia memberitakan firman Tuhan. Akhirnya ditangkap oleh Saulus sebelum dia menjadi rasul. Kemudian dibuka jubah daripada Saulus menjadi saksi di atas bajuku ini dengan saksi. Ini buktinya, aku setuju Stefanus ini dihukum mati dengan dirajam. Sehingga bersaksilah Stefanus yang disebut dengan mahkota. Ya, artinya adalah mahkota. Dia mulai menceritakan latar belakang siapa orang Farisi, siapa orang Yahudi, siapa mereka sebenarnya. Dia katakan memang dari nenek moyang kita, karena mereka sama-sama Yahudi. Ya, sifatnya menurun sama kalian. Nenek moyang kita karena iri hati. Perhatikan ya, karena iri hati. Karena iri hati dikatakan bapak-bapak leluhur kita, bapak-bapak leluhur kamu dan aku. Ini menunjuk kepada siapa? Yaitu saudara-saudara daripada Yusuf. Ya. Bagaimana mereka iri hati terhadap Yusuf karena dia sangat baik, sangat disayang sama orang tuanya, sangat baik tulus. Dan karena dia diberkati oleh orang tuanya dengan pakaian yang bagus, dengan pelayanan yang terbaik, anak yang paling kecil. Saudara-saudaranya menjadi iri. Kemudian satu kali ada kesempatan ingin menjual saja Yusuf ke tanah Mesir. Itu dikisahkan. Ya, mereka menjual karena iri hati. Tetapi selanjutnya Yusuf itu tidak dendam. Ya, dia tetap sebagai anak Tuhan, walau kemana dia dilemparkan, tetap anak Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Itu baru hebat. Ada cobaan apapun, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap semangat, dia tetap berangkat, mau dia ke Mesir. Kalau kita mungkin hadapi kesulitan, dapat tekanan, mungkin kita bisa ngambek sama Tuhan, tapi tidak demikian dengan Yusuf. Dan dalam ayat ini ternyata karena Yusuf mengalami banyak penderitaan, mengikuti semua yang tidak sempat dijelaskan pada khotbah hari ini, tetapi Tuhan mengingat siapa Yusuf. Orang bisa merendahkan kita seperti Yusuf direndahkan, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, menjadi budak. Tadinya dia orang yang sangat senang, semua ada, tapi menjadi sangat susah. Bahkan dia orang yang dijual, bahkan dia di Mesir dihina sama istri Potifar. Dia keluar masuk penjara. Tapi satu kali dalam ayat ini dikatakan, tetapi ayat 9 dan 10 menjadi pegangan kita sebagai anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan. Tetapi Allah menyertai dia. Abang-abangnya, saudaranya bisa iri hati. Hati-hati iri hati ya. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Orang bisa mengatakan pada dia, lu bodoh lu, macam-macam, menghina kita, direndahkan. Bisa 1000 orang mau menjatuhkan saudara. Semakin saudara baik, pasti orang berusaha untuk mengkerek saudara turun seperti Yusuf. Tetapi kalau saudara memang tulus melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu saudara bukan kemauan kita, namanya Tuhan yang memilih. Ada satu kalimat dari Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Demikian juga untuk menjadi selamat seperti itu, Tuhan memilih siapa saja untuk diselamatkan. Jadi kalau kita ada dalam melayani Tuhan, mari kita katakan itu adalah karunia Tuhan. Mau berapa lama dia pakai, itu urusan Tuhan.
Dalam Alkitab ada banyak orang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, tapi semua takut. Dan itu memang alamiah. Ketika Yohanes Pembaptis diminta melayani Tuhan Yesus, baptis dulu aku, kau hamba Tuhan, baptis dulu aku. Aku tidak layak, buka tali kasutmu saja aku nggak layak. Jadi kalau kita dikasih melayani Tuhan walau beberapa saat, kita katakan puji Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak layak, kita orang yang berdosa. Ketika Musa dipanggil Tuhan, dia berkata, aku tidak petah lidah, aku tidak tahu berbicara. Demikian juga hamba Tuhan yang lain, saudara. Nah, tapi di sini saudara-saudara Yusuf iri hati. Tapi ingat saudara, kalau tetap setia melayani Tuhan, Allah kita akan menyertai kita. Allah kita akan melepaskan kita dari segala penindasan serta mengaruniakan kepada kita kasih karunia dan hikmat. Benarlah di Mesir setelah dia satu kali diangkat karena kejujurannya, ya baik menafsir mimpi dan dia menjadi perdana menteri. Dari yang sangat rendah diangkat oleh Tuhan. Dalam segala tindakannya, baik di penjara dia berkhidmat dan bekerja di orang kaya sekali, ada harta, ada wanita, tapi dia tidak sentuh istri orang. Dia setia, dia difitnah masuk penjara, tapi dia tetap setia. Allah menyertainya. Di penjara jadi berkat, dimanapun jadi berkat. Kenapa? Tuhan mengaruniakan hikmat kepada Yusuf. Setelah menjadi perdana menteri, datang kelimpahan melalui ini dikatakan ada 7 tahun kelimpahan, dan siapa yang disuruh untuk mengatur keuangan kerajaan? Yusuf. Ketika 7 tahun kelaparan, kelimpahan, dia dengan hikmat buka semua lumbung, buat semua banyak lumbung, dan panen ini jangan disia-siakan, mesti dijaga, mesti awet 7 tahun. Dan kita kalau makan itu tidak boleh asal keluar barang dari gudang, dari lumbung itu. Mesti ada yang mengatur, tiap kakak hanya sekian. Jadi semua ada simpanan. Tiba-tiba 7 masa kelaparan, 7 tahun. Semua tidak ada panen gandum di mana-mana, termasuk di tanah Kanaan. Di Mesir tidak ada makanan, semua kering gersang, tidak ada hujan. Ternak pun banyak yang mati, tumbuhan mati. Dengan hikmatnya Yusuf keluarkan dari lumbung yang banyak. Itulah sebabnya ketika kelaparan di Kanaan, datang saudaranya cari makan. Itu kunjungan pertama. Kunjungan kedua datang ayahnya Yakub tua, dan dia terkejut ternyata anaknya hidup. Kata saudara-saudaranya udah mati. Dan Yusuf tidak dendam. Kalau saudara disakiti orang, ya, digeser berkat dari saudara, seperti berkat mau ke Yusuf itu digeser. Oh, dia harus mati, singkirkan, buang saja, kami abangan. Yusuf apapun diperlakukan, dia tenang. Sebab orang bisa merendahkan saudara, tapi ingat, kalau saudara tulus melayani Tuhan, yakinlah Tuhan menyertai. Tuhan akan mengangkat saudara. Ya, Tuhan akan memberi hikmat, saudara akan lebih indah dari sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Manusia bisa menurunkan kita turun dengan beribu cara. Boleh, memang turun. Tapi bagi Tuhan tidak perlu 1000 tangan. Cukup 1 tangan Tuhan yang berlubang paku untuk mengangkat kita. Kalau dia katakan, engkau kuangkat derajatmu menjadi lebih kaya, pasti jadi. Jadi saudara, kalau saudara satu kali, siapapun saudara agak direndahkan, saudara katakan, terima kasih Tuhan, kalau selama ini Tuhan baik. Orang boleh menurunkan aku, tetapi aku tulus kepadamu Tuhan. Kalaupun selama ini aku melayani ini Tuhan, mungkin banyak kekurangan, aku tahu berkat itu ada. Kalau sekarang Tuhan izinkan aku bermasalah seperti Yusuf, dia tetap tenang, tidak mengutuki saudaranya. Dan ketika datang saudaranya itu semua, dia perlu sambil menangis, dia tahu, waduh ini dulu yang masukkan aku ke sumur, ini dulu yang mau membunuh aku, diambilnya domba, ditaruhnya ke bajuku merah seperti darah, dibawa ke bapakku, waduh sakit sekali. Yang bersaudara itu, yang berfamili itu sakit.
tapi dia merangkul semua. Bahkan ketika mau pulang ke tanah Kanaan, masih hidup saudaramu, saudara kita yang ini masih buktikan kalau dia masih hidup, bawa ya, dan dikasih gantung makanan untuk perjalanan ke tanah Kanaan. Kunjungan kedua dibawa bapaknya dirangkul, ini anakmu masih hidup. Jadi saudara, kalau kita melayani Tuhan, mari seperti Yusuf kita tulus. Mau berapa lama pun orang merendahkan kita, pasti Tuhan tinggikan. Amin Bapak Ibu. Pasti Tuhan tinggikan. Itu kata firman Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa tulus melayani Tuhan, saudara. Kita berpikir-pikir tentang Stefanus ini ya. Kenapa sampai seperti itu? Dia penuh Roh Kudus, punya karunia mujizat, punya iman. Tetapi kenapa harus tragis? Dia harus dihukum mati. Padahal dia baik. Kita mungkin katakan, Tuhan aku rajin melayani, tapi kenapa seperti ini? Kenapa rezekiku belum lancar? Kenapa begini? Kenapa begini akhir hidupku? Sampai umur begini belum ada apa-apa, Tuhan bagaimana? Kadang hidup seperti itu. Kita melihat para rasul itu bagaimana akhir hidupnya. Mereka melayani tapi berakhir dengan kematian. Ada dilempar dari jurang tinggi, ada disalibkan terbalik, ada digergaji, dan lain sebagainya. Ada benar-benar dipancung, seperti Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya. Kita belum apa-apa, baru sekedar tersinggung kita, belum sampai seperti itu. Dan satu kali juga saudara di penggorengan itu Yohanes, Rasul Yohanes, muridnya dikasih di penggorengan, udah digoreng diulang balik, nggak mati-mati. Tapi Stefanus nggak seperti itu. Dia dirajam dan memang mati. Tapi sebelum dia mati, dia berdiri dan bersaksi. Dia bersaksi dulu, sebelum aku dihukum mati, aku bersaksi, kalian orang yang jahat, kalian memperlakukan ini bapak leluhur kita. Tetapi Tuhan memberkati untuk nantinya memberkati kalian, untuk memelihara kalian. Dia sengaja selamat di sana untuk memelihara nenek moyang. Dan dikatakan menjadi nenek moyang bangsa-bangsa. Sebab semua nanti saudara-saudara, abang-abang daripada Yusuf itu semua menjadi bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah sampai sekarang. Ya, untuk memelihara mereka, bahkan memelihara orang tuanya. Jadi saudara, kadang-kadang kita memang dihina orang, kau paling miskin, kau bukan, jadi kami bersaudara, kau yang paling susah. Kalau memang kita anak Tuhan, saudara bisa terbalik. Yang tadinya kita paling susah, kita paling punya kemampuan memberkati orang tua, termasuk saudara kita. Bisa terbalik. Amin. Bisa terbalik. Sebab untuk bisa naik Tuhan bisa atur, tapi untuk bisa turun tidak sulit bagi Tuhan untuk menurunkan orang Bapa di sorga. Rupanya pelayanan daripada Yusuf itu menggambarkan pelayanan Yesus Kristus. Dia ingat seperti itu, Yusuf bisa kalian hina, dan sekarang kalian menghina Yesus yang aku beritakan. Dia memang mengatakan akan merubuhkan bait Allah dan dia akan bangun dalam 3 hari. Itu menandakan Tuhan Yesus akan bangkit. Memang bait Allah itu runtuh. Kalian menantikan juru selamat, dia datang tapi kalian salibkan. Itu khotbah dia selanjutnya, pembelaannya. Begitu memang dari dulu nenek moyang kita kalian perlakukan. Dan sekarang si penyelamat datang. Yusuf dulu si penyelamat bangsa-bangsa. Dia sendiri menderita, diizinkan hidup untuk menyelamatkan. Dan sekarang Yesus juga kalian hina, kalian tidak terima. Dan kami datang untuk memberitakan Yesus yang disalibkan itu. Dia adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Mereka semakin benci kepada Stefanus. Dan ketika dia mau dirajam mati, dibawa keluar kota, kemudian dia menadahkan wajahnya ke langit dan menatap ke langit. Dia sengaja menatap ke langit dan tiba-tiba terbukalah langit, dikatakan. Dan dia melihat Yesus Kristus berdiri di pasal 7 ayatnya yang kelima. Luar biasa. Dia menatap ke langit dan berdiri. Dia melihat surga terbuka. Dia hidupnya dan dia melihat Tuhan Yesus berdiri menghormati dia. Kalau kita dalam ibadah diminta juga mari berdiri menghormati, karena ada kita melihat dalam alam roh, ada firman disampaikan sebagai penyambung lidah Allah. Kita berdiri menghormati. Kalau ada mempelai jadi raja sehari datang di gereja, pasti semua kita berdiri. Sehari itu mereka jadi raja.
Jadi raja-raja semua berdiri menghormati. Artinya kita setuju menguduskan pernikahan itu. Kalau datang pejabat negara, kita berdiri menghormati. Kalau kita menaikkan bendera, nyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan, kita mesti berdiri. Nggak boleh tidur kalau sehat, mesti tegak. Kenapa? Berdirinya negara di atas dasar Pancasila dan merah putih. Kita harus hormati sebagai tumpah darah kita. Dan ketika Stefanus akan mati, Tuhan Yesus langsung buktikan, Stefanus, aku buka pintu surga, langit terbuka, dan dikatakan aku berdiri. Stefanus katakan, aku melihat, dia bilang kepada ribuan orang, aku melihat surga terbuka, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kenapa berdiri? Menyambut roh Stefanus. Kalau saudara melayani Tuhan, mungkin orang bisa lupa menghormati saudara. Mungkin Bapak Gembala lupa mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Mungkin mukanya tidak ramah sama saudara, tapi Yesus tidak demikian. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, apapun yang kita hadapi, Dia bisa buktikan, Dia berdiri di sorga menyambut kita. Anakku, terima kasih engkau telah berapologetika, memberi pembelaan terhadap aku. Dan kita disambut di sorga. Setelah Dia berkata demikian, itu di dalam pasal 7. Kita melihat 7 ayat 55. Saya bacakan ayat ini, pasal 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan setelah dia berkata demikian, orang makin mengamuk, sebab dia melihat surga. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, dikatakan langit terkoyak terbuka, surga terbuka. Bapa melihat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian terdengarlah suara dari surga ketika turun Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Dan Tuhan berkata, Bapa di surga berkata tentang anaknya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi kepada Stefanus, kepadanya aku berkenan. Sebab surga terbuka. Kemudian dia dilempari, lempar, mati. Itulah melayani Tuhan. Jadi saudara, di semua rasul yang melayani seperti itu, maupun Rasul Paulus yang penulis banyak kitab suci, dia juga alami seperti itu, saudara. Jadi melayani Tuhan identik dengan kita harus memikul salib seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tetap tulus melayani Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan bahwa Allah pasti akan menyertai kita, memberi kasih karunia-Nya, dan akan melepaskan kita dari berbagai tantangan masalah, dan Tuhan akan memberi hikmat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Apapun. Amin, Bapak Ibu. Yusuf menjadi orang yang sangat kaya karena melayani Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Yusuf tidak mati impiannya. Seperti tadi khotbahnya daripada Stefanus. Mungkin kalau kita bukan Stefanus, ya, ketika kita melihat orang mungkin sangat jahat sama kita, mungkin kita bilang, memang dari nenek moyangmu jahat sekali, kau patut begini-begini. Mungkin kita kutuki. Tetapi Stefanus tidak demikian. Bahkan di akhir hidupnya sebelum dia meninggal, dia berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan dosa yang sama dengan doa daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu di akhir daripada kehidupannya. Ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu, mereka mohon ampun. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Alangkah indahnya melayani Tuhan seperti dia. Dikatakan, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku, kuserahkan jiwaku. Ya, kalau kita sakit keras, saudara,
Mari kita ingat Tuhan, kita katakan Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku, dan kapanpun kita dipanggil, kita benar-benar bersih, ada bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20, ini penjelasan daripada Yusuf. Kejadian pasal 50 ayat 20. Ya, ada dalam layar. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Udah disusun teratur. Kalau mereka-reka itu kita bikin stepnya ya, begini ya. Pertama kita tangkap dia, gak usah banyak-tanya. Kita ejek dulu dia, kita bilang kau tukang mimpi. Mimpi kau. Mimpi kau bilang berkas kami sujud kepada berkasmu. Memangnya kamu siapa? Kamu yang paling bontot. Ya, kami bisa membunuhmu. Ya, seperti itu. Engkau bilang juga bintang-bintang sujud kepadamu. Wah, sombong banget. Tapi Yusuf langsung meyakini mimpi itu. Wah, aku rupanya ditentukan Tuhan satu kali, saudara-saudara ini akan sujud kepadamu. Kalau orang sampai sujud, nunduk sama saudara, kalau kita nunduk sama orang, tentu karena dia patut dihormati. Mungkin kita butuh sesuatu dari orang itu, bantuan atau sokongan, kita pasti menghormati, melayani, seperti itu. Jadi dalam iman Yusuf, dia udah ada mimpi. Saudara, jangan pernah lupa bermimpi tentang berkat Tuhan. Amin. Harus ada impian. Dalam berumah tangga mesti ada impian. Aku nanti begini, ada impian sebagai anak Tuhan. Sebagai pemuda remaja, jangan matikan mimpimu. Mesti ada mimpi. Artinya impian bukan mimpi hiburan di apa. Artinya ada satu keinginan yang dari Tuhan. Ya, wah, kalau aku nanti apa mau jadi begini. Ya, aku nanti kalau berkeluarga begini. Wah, aku nantinya ingin menjadi orang yang begini. Tidak apa-apa. Yusuf ketika dapat mimpi dari Tuhan, mimpi itu dia langsung abaikan. Walaupun kenyataan tak seindah itu. Mimpi itu indah, tapi kenyataan aku begini. Tapi dia pegang masuk ke sumur, tetap ada mimpinya. Mimpi. Nanti saudaraku akan menyembahku. Tapi sekarang aku dalam sumur ini. Mimpi dari Tuhan. Takkan mati aku di sumur ini. Benarlah dikeluarkan juga. Kemudian dijual. Aduh, ingat lagi. Waduh, namanya budak, tidak dihargai sama sekali ya. Ingat langsung mimpi. Ada 2 mimpi besar. Demikian ada juga. Di Mesir juga begitu. Ya, tidak ada yang memperhatikan, masuk penjara, dihina, dilecehkan sama nyonya kaya. Dia langsung ingat mimpi dari Tuhan. Kalau memang dari Tuhan, pasti masih panjang umurmu, pasti dapat berkat Tuhan itu. Jadi saudara, pesan firman Tuhan hari ini, jangan sakit hati kalau ada yang iri. Amin. Itu nomor 1. Orang bisa menjatuhkan kerja saudara di mana saudara bekerja. Orang bisa menjatuhkan nama baik saudara. Jangan takut. Itu manusia. Persaingan cukup banyak di mana-mana. Dalam hidup ini banyak. Dalam bersaudara ada iri enggak? Dalam saudara yang bersaudara satu mama, satu bapak, ada enggak iri yang bersaudara itu? Oh, banyak. Bukan lagi ada. Banyak. Kalau bisa kita banyak. Ya. Nggak ada. Satu ayah satu ibu pasti berusaha. Aku mesti lebih hebat dari abangku dan kakakku. Aku mesti lebih kaya. Aku mesti lebih pintar. Aku mesti lebih bijak mengurus anak-anakku, gak seperti dia. Itu semua ada itu. Aku harus lebih kaya dari dia. Bagus gak seperti itu? Bagus. Supaya kita semangat. Tapi kalau namanya iri, itu menjelekkan, menjatuhkan. Kan begitu? Jangan. Saudara boleh punya mimpi, tadi katakan, tapi jangan simpan iri. Amin. Sebab semuanya ada berkat masing-masing, ada mimpi masing-masing, ada talenta masing-masing, ada kemampuan masing-masing. Ya, kalian kita beda-beda, hobi kita beda-beda, ya, cara bawa kita beda-beda. Tapi ketahuilah, jangan lupa bermimpi, ingin lebih baik. Dan karena mimpi itulah dia semangat bekerja, jadi pembantu. Gak selamanya mimpi Tuhan aku jadi orang hebat.
masuk penjara, kerja dengan baik, dan dia menjadi percayakan di penjara. Kerja di majikan juga, kerja dengan baik, walaupun sebentar ada masalah, tapi ditinggikan juga dia. Orang lupa dengan tafsiran mimpi dia, nggak ada yang menolong. Nanti kalau udah kalian apa ya dibebaskan karena benar arti mimpi dia, aku ceritakan, tolong aku ya, nggak ada. Saudara, kadang-kadang orang lupa jasa kita. Pernah saudara alami seperti itu? Baru udah berbuat baik, orang lupa. Ya. Kalau pas minjam kita bermurah hati, kita kasih. Bila kita butuh, pinjamlah. Nggak ada, kau nggak tahu gini. Orang bisa lupa kita, tapi Tuhan tidak lupa kita. Amin Bapak Ibu. Itu ayat yang pertama tadi yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9. Mereka bisa iri hati saudara-saudara kita, tetapi Tuhan menyertai dan melepaskan kita dari permasalahan itu, dan Dia memberikan hikmat kepada kita. Yang nomor satu, saudara, miliki mimpi seperti Yusuf. Amin. Yang kedua, buang iri hati. Buang iri hati, tetaplah tulus melayani Tuhan. Apapun, orang bisa goyang, nggak jadi masalah. Tapi Tuhan pasti merangkul saudara. Tuhan pasti memberkati. Apapun yang saudara lakukan, buat rumah Tuhan, buat hal-hal yang baik. Saudara, kalau kita diberi kesempatan, itu kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan katakan satu kali, ya sudah dulu. Banyak yang iri, bisa seperti itu. Kita tetap katakan, Tuhan, aku ini siapa? Buka tali kasutmu pun selama ini aku sendiri tidak layak. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak ada satupun yang layak. Tidak ada. Kita pernah berdosa. Tapi kalau kita dikasih kesempatan, kita katakan terima kasih Tuhan. Bukan karena aku melayani. Bukan karena aku, tetapi Tuhan yang menolong dan akan terus menolong, memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita memimpin firman Tuhan. Orang bisa merendahkan kita, tapi Yesus siap menolong kita. Seperti Stefanus, dia mendapat mahkota, seperti namanya adalah mahkota. Kita siap menerima mahkota daripada Tuhan. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Orang bisa iri hati, orang bisa tutup pintu rezeki bagi kita, tetapi rezeki daripada Tuhan.